Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Purnala, NIM 1912147, jurusan Pendidikan Agama Islam 5B. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis, MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum, yang dimaksud dengan desain adalah rancangan, pola atau model. Mendesain kurikulum beberapa menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum sama seperti arsitek. Sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksi bangunan terlebih dahulu, seorang arsitek harus merancang model bangunan yang akan dibangun. Dan yang selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Beberapa ahli merumuskan macam-macam desain kurikulum. Yang pertama ada Eisner dan Pellis tahun 1974 membagi desain menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, model pengembangan proses kognitif. Yang kedua, kurikulum sebagai teknologi. Yang ketiga, kurikulum aktualisasi. Yang keempat, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang kelima, kurikulum rasionalisasi akademis. Dan Ensineil tahun 1977 membagi desain kurikulum menjadi 4, yaitu yang pertama model kurikulum humanistis, yang kedua kurikulum rekonstruksi sosial, yang ketiga kurikulum teknologi, dan yang keempat kurikulum subjektif akademik. Cylon, Alexander, dan Lewis 1981 membagi desain kurikulum menjadi 5 macam, yaitu kurikulum subjektif disiplin, yang kedua kompetisi yang bersifat spesifik atau kurikulum teknologi, ketiga kurikulum sebagai proses, keempat kurikulum sebagai fungsi sosial, dan yang kelima, kurikulum yang berminat individu. Adapun selanjutnya, sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama, bersifat strategis karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, bersifat komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, bersifat integratif yang mengintegrasikan rencana luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat, bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, bersifat humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam, bersifat futuristik, mengaju jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Dan yang ketujuh, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan yang sistematik. Kedelapan, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetisi sesuai dengan standar nasional. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan desain kurikulum. Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu perhitungan tentang kondisi dan situasi, di mana proses tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Dalam perhitungan tersebut, maka proses pengembangan kurikulum akan lebih terarah kepada tujuan yang hendak dicapai karena segala sesuatu telah dipertimbangkan dengan secara matang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.